Oke, halo semuanya, balik lagi di channelnya Sobat Kemudi. Dan di sebelah gue sekarang sudah ada mobil yang luar biasa dari Hyundai. Ini adalah Hyundai Palisade Hybrid. I can hear the demons call when they do what they do. And now I feel like taking off, find a place with a view. The pain is never gonna stop if it's controlling you. I know that time can heal it all, I just gotta get through. I just gotta get through, I just gotta get through. Cause I feel like taking off, find a place with a view. The pain is never gonna stop if it's controlling you. I know that time can heal it all, I just gotta get through. Sometimes I feel like all is lost, but I know it's not true. I wanna put up all my walls cause I'm not in the mood. Kenapa mobil ini menarik? Jelas menarik loh mobil ini. Mobil SUV besar tapi nyaman bro. Serius, mobil ini tuh nyaman banget. Meskipun memang harganya di atas 1M. Penasaran harganya berapa? Mobil ini dibanderol di angka 1,3M. Tapi dengan harga segitu kita akan mendapatkan mobil yang sekeren ini. Makanya kita bakal lihat detailnya mobil ini seperti apa sekarang. Dan dia juga sekarang menggendong mesin hybrid dan mesinnya 2500 cc turbo. Gila, gede kan? Tar. Itu kita simpan dulu. Nanti kita bakal lihat bagian mesinnya seperti apa dari mobil ini. Kita lihat dari depannya dulu. Depannya mobil ini, yes, ya. Mobil yang futuristik. Hyundai memang selalu bikin mobil yang futuristik. Dari mulai Stargazer, kereta. Memang desain-desain mobil dari Korea tuh punya ciri khas sendiri. Dan ini adalah ciri khas dari Hyundai. Jadi begitu futuristiknya. Kenapa gue bilang futuristik? Lihat bagian lampunya dong. Lihat lampunya seperti ini. Ini tuh tadinya gue kira ini bukan lampu, tapi ternyata ini lampu. Ini tuh lampu di RL sekaligus lampu seinnya juga. Jadi kuning di sini gede. Nah, dengan lampu sein sebesar ini harusnya kelihatan kalau misalkan kita mau nyebrang ya, jadi lebih enak. Terus di sini ada lampu jauh, lampu dekat seperti biasa, dan ini semuanya sudah LED dan ini depannya benar-benar rata banget. Ini bagian grillnya juga di sini benar-benar tidak besar-besar, jadi tipis-tipis. Ya memang kelihatan rumit, tapi terlihat lebih futuristik juga. Di atasnya ada logo Hyundai, dan di sini tentu saja mobil ini sudah memiliki kamera 360. Dan di bagian bawah seperti biasa ada persensoran dan ada garis berwarna silver. Jadi banyak ornamen silvernya pada mobil ini. Bagian sampingnya, lihat, bagian samping dari mobil ini benar-benar besar. Ini dimensinya gede banget karena mobil ini bisa muat 7 penumpang atau 6 penumpang bisa. Karena mobil ini di bagian tengahnya dia captain seat. SUV captain seat dong. Lihat, panjang, besar, lebar. Lihat desainnya mengotak, benar-benar seperti SUV sejati gitu kan, kotak-kotak seperti ini. Velgnya kita lihat, velgnya gede bro. Velg dari mobil ini dia berukuran 21 inci, gede banget. Dibalut dengan profil ban 265/45, jadi bannya tidak terlalu tebal. Dan di sini disc brake dia sudah ada di keempat roda pastinya. Dan desain velgnya memang kecil-kecil seperti ini, jadi nggak gede-gede gitu. Dan dia warnanya two tone polish seperti biasa. Sini juga ada over fender, tapi over fendernya tidak berwarna hitam doff. Jadi dia sewarna sama body. Nah, gua nggak tahu nih kalau misalkan mobilnya warna putih apakah over fendernya hitam atau ikut warna body, gua nggak tahu. Cuman kalau di sini karena mobilnya hitam, jadi dia ngikut. Spionnya mengotak seperti ini, dan sudah pasti mobil ini punya ADAS tentunya. Jadi di spion ini dia ada yang namanya blind spot monitoring. Tidak hanya itu, mobil ini sudah ada kameranya juga, lampu seinnya juga ada ya. Sini lihat jendelanya, kotak. Selayaknya mobil SUV. Di atas juga dia ada roof rail, dan ini aluminium, jadi bisa dipakai, bukan cuma aksesoris. Di sini door handle-nya dia mengotak, ya memang Palisade itu harus kokoh, dan ada tombol untuk smart key-nya juga. Bagian roda belakang sama persis dengan roda depan, dan di sini disc brake-nya juga tentu ada ya. Lihat bagian belakangnya, ada warna yang menonjol sekali. Ini adalah warna silver yang begitu tebal di bagian bodi belakang sini, belakang kaca yang paling belakang. Jadi tidak ada chrome di sini. Ini bukan, ini silver juga. Jadi minim chrome, tapi gantinya dia menggunakan warna silver. Oke, bagian belakangnya sekarang. Bagian belakangnya seperti biasa karena memang desain yang generasi sebelumnya pun sama mengotak. Jadi ini juga sama persis, jadi mengotak juga, cuman agak sedikit membulat sih. Nggak kotak banget lah pokoknya ya. Di yang bagian belakang nih agak membulat.
seksi sih. Kalau yang depan tadi kan emang kotak banget tuh, kalau ini enggak, dia lebih bahenol lah ya. Ini desainnya seperti ini. Kita lihat kelengkapannya. Di atas dia antena ada model shark fin, terus di sini ada upper spoiler, Hyman stop lamp juga ada. Terus di sini wiper belakangnya mana? Nggak ada wiper belakang. Masa sih? Ada dong, tapi dia ngumpet di sini. Jadi dia nanti turun kalau misalkan mau menyapu bagian kacanya. Rear defogger juga ada. Di sini ada logo Hyundai, di sini ada emblem Palisade, dan di sini ada stop lamp dan lampu sein ya. Ini semuanya sudah LED, jadi bar-bar seperti ini. Ini stop lampnya, dan ini untuk lampu seinnya di bagian dalamnya. Jadi lampu seinnya harusnya kelihatan jelas kalau begini ya. Bagus, dikasih gede. Dan di sini ada emblem hybrid juga. Terus di sini sepi aja, di bawahnya ada sensor-sensor parkir, dan ada ini tuh bukan reflektor yang di bawah tuh. Ini tuh lampu. Jadi ada lampunya gitu. Enak ya. Jadi bukan reflektor. Ya, kamera juga tetap ada di bagian belakang karena mobil ini punya kamera 360. Sekarang kita mau buka bagasinya. Sudah jelas karena mobil ini 1,3 M. Jadi sudah dipastikan ininya elektrik lah ya. Terus ini untuk bagasi, ya dibilang gede banget enggak, tapi kalau misalkan teman-teman mau bawa koper ukuran kecil, ransel yang gitu-gitu, ini masuk banget ke sini. Jadi nggak usah khawatir kalau mau mudik gitu kan, bisa bawa barang. Tapi kalau misalkan belum puas, ini kursi baris ketiga itu bisa dilipat ke depan. Bisa dilipat ke depan, tapi dengan syarat ya kalian hanya berempat gitu. Karena di tengahnya dia captain seat, jadi hanya berempat aja, dan bisa bawa koper yang ukuran gede banget gitu. Itu bisa banget. Sini belakangnya banyak tombol juga. Banyak tombol di belakang. Ini tuh tombol-tombol untuk melipat-lipat kursi. Jadi yang tengah baris kedua bisa dilipat dari sini, baris ketiga bisa dilipat dari sini. Simpel banget kan? Kita nggak usah muter-muter, kita tekan-tekan aja di sini, kita bisa mainin. Sini juga ada power outlet 12 volt 180 watt. Terus kalau kita buka bagian bagasinya, lantainya, nah ini tersimpan sebongkah baterai, dan sini juga ada dongkrak dan kawan-kawannya. Ban serepnya ada? Jelas ada dong. Ban serepnya tetap dikasih, ada di bagian bawah. Ada di bagian kolong dia ada ban serepnya. Jadi nggak usah khawatir kalau kita mau pergi jauh. Aman kok. Oke, sekarang kita beralih ke bagian interiornya dari Hyundai Palisade Hybrid. Ya, interiornya di sini futuristik banget ya. Futuristik banget karena kenapa? Lihat layar depannya. Layar depannya begitu menyambung seperti ini dan melengkung. Jadi kita tuh seperti disodorkan TV, tapi TV-nya nggak terlalu gede gitu, enggak. Jadi dia layar gitu. Ini futuristik banget sih. Desainnya juga oke banget ya. Korea kalau bikin desain-desain kayak gini emang jago sih, emang keren. Dan di sini bahannya ini empuk loh, ini bahan empuk, ini empuk, ini ini enggak empuk ya. Dan di sini speakernya nggak main-main ya. Hyundai itu rata-rata menggunakan speaker dari Bose atau Bose. Ya, setirnya mengotak seperti ini, tidak ada lagi logo H di sini, nggak ada logo Hyundai-nya, jadi ada titik seperti ini kayak sandi Morse. Dan ini mengingatkan gue sama Ioniq 5 ya. Ioniq 5 juga seperti ini ya, jadi ada titik-titik kayak gini. Sini juga karena mobilnya sudah memiliki ADAS, jadi banyak tombol seperti lane keeping assist, lane departure warning, terus di sini juga ada adaptive cruise control, bisa kita atur semuanya di sini. Di sini juga ada yang namanya audio string switch juga ada. Kita coba nyalainnya di mana di sini? Karena di sini tidak ada tuas transmisi, nggak ada. Tuas transmisinya ada di bagian sebelah kanan, dekat lampu sein ya, dekat pelampuan sini. Kita lihat dulu. Wow, keren banget sih ini. Keren banget. Desainnya keren, full digital. Di sini kita bisa lihat semuanya dari mulai bensinnya, indikator pintu, terus ini ADAS-nya juga ada, di tengahnya ada MID. Di sini juga dia ada fitur yang namanya Blue Link dan SOS, bisa kita konekkan ke gadget kita. Selamat datang untuk menikmati berbagai fitur.
Ada maps, udah pasti ada mapsnya, GPS-nya ada, radionya ada. Di sini pokoknya fitur yang paling gue suka sama Hyundai itu dia punya fitur yang namanya kiblat. Jadi kalau misalkan teman-teman orang muslim kalau misalkan mau sholat terus lagi camping kita nggak tahu arah kiblatnya kemana, nah ini fitur ini sangat berguna sekali. Ada fitur yang namanya kiblat. Sini ada telepon, proyeksi ponsel, memo suara, kursi kita juga bisa atur dari sini ya. Terus kita back dulu. Nah, terus setting di sini ada mode cuci mobil, cuaca, kalender, mode valet juga bisa, diagnostifikasi, dan yang terakhir panduan daring. Jadi dikasih panduan tapi daring ya. Banyak fitur ya, banyak keren. Kalau Hyundai itu nggak main-main soal fiturnya. Sini juga transmisinya seperti biasa, dia ada DPRN ya. Seperti biasa normal aja gitu. Terus lanjut lagi bagian sini. Bagian sininya dia banyak tombol. Ya memang beda sih sama mobil-mobil yang dari China tuh ya. Kalau China tuh mobil listrik kayak gitu dia nggak ada tombol, minim sekali tombol. Kalau Hyundai itu dia masih punya banyak tombol. Sini ada auto hold, drive mode. Nah kita bisa lihat drive mode-nya. Ada eco, ada sport, ada my drive. Terserah kalian mau pakai yang mana. Jadi ada 3 drive mode pada mobil ini. Ini untuk mengatur head unit juga bisa. Ada home, map, search, media. Tengahnya ada lampu hazard. Sini ada seek track. Terus ada setup, tune. Dan ini untuk menghidupkan dan mematikan. Ada volumenya juga ya. Sini ada parkir belakang, sensor parkir. Dan ada kamera 360. Lihat. Kamera 360 nya bisa dideketin nggak ke sini. Ini sudah 3D. Bisa kita gerak-gerakin. Nah seperti ini ya. Kamera 360-nya. Dan ini kualitas gambarnya bagus ya. Dan nggak nge-lag. Yang pasti nggak nge-lag. Keren kan? Nggak kalah tuh sama mobil-mobil Cina tuh. Mobil Cina juga bagus-bagus kamera 360-nya. Ini juga bagus. Nah di sini ada AC ya. Panel AC. Dan ini udah ada fitur auto climate-nya juga. Sepertinya mobilnya sudah dual zone AC-nya. Karena kelihatan dari knob ini. Dan di sini touchscreen. Untuk AC-nya touchscreen ya. Kayak di sini ada fitur driver only, front defogger, rear defogger. Terus ini kursinya juga bisa keluar udara sejuk, bisa cuman blowernya aja, dan pengaturan arah semburan, ventilasi. Setirnya juga bisa adem. Jadi kalau kita nyetir bisa adem setirnya. Ya kepake banget tuh kalau di Indonesia ya. Bukan heater, bener-bener adem tuh. Bisa mengeluarkan udara sejuk gitu. Jadi enak. Kalau di Eropa gitu sama, ada yang sama. Kalau Eropa mungkin heater ya. Terus di sini juga di bawahnya dia ada penyimpanan cukup gede juga, dan ini udah dilapisi karet. Ada power outletnya juga. USB-nya di mana? Ada dong di sini. Ada jelas tuh, ada 3 USB. Di sini ada yang 100 watt maksimal, jadi bisa turbo di ngecasnya kayaknya ya. Bukan cuman mobilnya doang, ininya juga gede. Ada 3, jadi slotnya semuanya sudah USB. Dan ada fitur UV. Ada fitur UV di sini. Nih kuncinya. Gue udah dapat kuncinya, tapi kita nggak bisa bawa mobilnya. Ada kuncinya nih. Sini ada wireless charging. Nih armrestnya lihat. Keren kan? Dan di bawahnya dia dikasih bahan seperti bludru. Jadi kalau kita bawa barang-barang yang agak keras tuh nggak berisik gitu. Joknya sekarang. Joknya desainnya oke, dan joknya memang nggak bisa dibilang empuk banget, tapi nggak bisa dibilang keras banget juga. Jadi medium-medium aja. Dan yang unik dari joknya, dia ada fitur sandaran kaki. Jadi kaki kita bisa bersandar ke depan. Ini harus dipencet. Nanti gua kasih lihat gambarnya. Jadi kaki kita tuh bisa selonjoran ke depan kayak gitu, asik banget. Dan itu tidak cuman di bagian penumpang, bagian supirnya pun atau di bagian driver dia ada juga fitur seperti itu. Jadi kanan kiri punya. Kalau Alphard tuh kan di belakang. Kalau Hyundai ini Palisade adanya di bagian depan. Sini juga ada tombol-tombol untuk pengaturan kursi. Jadi yang belakang kalau misalkan lu majuan dong, belakang gue sempit nih. Ini kita bisa tekan-tekan di sini. Ada pengaturan di sini. Dan ini juga sudah bisa keluar udara sejuk, jadi bisa adem. Dan ada embossnya kaligrafi di sini. Wih, mantap juga. Atasnya ada sunroof. Atasnya ada sunroof juga, dan ini bisa kita bisa kita buka seperti ini. Tuh. Memang nggak terlalu gede sih. Kalau yang belakang dia panoramik ya. Kalau yang belakang panoramik, kalau yang depan sunroof. Nah, untuk ininya digeser manual ya, untuk tirainya. Dan yang belakang juga bisa. Oh ini tirainya. Kalau yang belakang tuh tirainya elektrik.
Ya, jadi nggak usah digeser gitu, jadi tirainya elektrik ya. Untuk bagian belakang, spion tengahnya jelas. Dia pakai kamera loh. Kalau misalkan kita giniin tuh ada kameranya. Keren banget ini. Kita bisa mainin sini, ada pengaturan cahaya yang gitu-gitu ada ya. Tuh mau diredupin, mau diterangin bisa. Jadi kalau dikebawahin gelap dia. Mobilnya mati sendiri, sepertinya akinya habis. Nah, bagian belakang dari mobil ini nyaman lah jelas, karena lihat dia captain seat. Kalau misalkan kita duduk seperti ini enak. Tuh. Kursinya juga elektrik, depan belakang semuanya sudah elektrik. Jadi kursi driver, penumpang kiri, belakang sini semuanya sudah elektrik. Ya, nggak ada yang kerak-kerik gitu, nggak ada. Cuman di sini memang ada satu aja sebenarnya nggak dikasih juga nggak apa-apa, cuman kalau andaikan dikasih itu lebih enak lagi, apa, meja. Andaikan di sini dikasih meja aja, dah ini proper. Kita bisa main laptop begini kan, santai. Terus sini juga USB-nya di mana? Ada jelas USB di bagian kursi sini ada satu, di sini juga ada satu. Jadi ada 2 buah slot USB. Terus AC-nya di sini dia sudah menggunakan tombol dan auto climate juga. Sini temperaturnya kita bisa atur sendiri. Di sini dia ada auto, pengaturan arah semburan. Kursinya juga sudah bisa keluar udara sejuk. Jadi pantat kita nggak panas tuh kalau misalkan kita datang ke wilayah-wilayah yang agak panas gitu ya. Sini AC-nya ada di sini tuh. Kisi AC-nya bundar, bulat ada di atas. Lampunya dia LED, hand gripnya retract, ada hook seperti ini buat gantungan emak-emak. Hand grip juga ada kanan kiri buat naik. Kalau misalkan teman-teman badannya tidak besar ya, atau anak kecil yang mau naik mobil ini bisa pegangan sini. Twitternya dia sampai ke belakang juga ada tirai. Nah, emang manual sih tirainya, tapi nggak apa-apa lah. Yang penting dikasih. Ya buat nambah privacy aja, biar nggak dilihat-lihat tuh gitu sama orang gitu. Ini sih aman sih segini. Nah, ini udah cukup menurut gua. Kita rebahin. Oke, mentok segini. Nah, ini udah nyaman sih segini. Jadi nggak terlalu mundur banget, nggak terlalu maju banget. Nah, di sini juga gundukan juga rata, hampir rata. Lagian juga siapa sih yang mau duduk di tengah ya? Ya nggak, siapa sih yang mau duduk di tengah? Jadi ini tuh rata banget. Hampir rata ya. Sini ada laci juga, dan ini udah dikasih bahan-bahan bludru kayak gini, jadi nggak berisik. Good job. Dan terakhir, mobil ini kursinya dia sudah support yang namanya ISOFIX. Jadi teman-teman yang punya baby itu aman. Taruh aja kursinya di sini, babynya di depan. Enggak dong, babynya juga di sini. Baris ketiga itu selalu menjadi baris yang menyiksa, tapi menurut gua di mobil ini enggak gitu ya. Jadi kalau misalkan teman-teman duduk di sini, ini tuh masih enak. Ini tadi kan settingan gue tadi yang depan, ini tuh masih bisa leluasa, dengkulnya leluasa. Di sini juga masih dikasih colokan USB-nya C juga kanan dan kiri, dan di sini juga jok belakangnya masih dikasih udara sejuk pantatnya. Jadi nggak panas kalau misalkan kita duduk di belakang. Juga kita bisa atur kalau kita rebahin. Oh, ini udah paling rebah nih. Joknya juga enak. Di sini juga bisa 3 penumpang sebenarnya. Kalau misalkan teman-teman mau duduk bertiga di belakang bisa banget. Dan headrestnya ada 3 juga. Kisi AC-nya juga ada. Jadi menurut gue di sini benar-benar worth it sih. Kalau misalkan mau duduk di sini oke. Speakernya juga sampai ke belakang. Jadi yang belakang masih tetap bisa mendengar musik yang di setel sama bagian depan, masih bisa menikmati lah. Enak juga. Nggak begitu jongkok. Gue tingginya 168 ya. Ini masih enak sih. Keren. Yang spesial dari mobil ini tentu saja di bagian dapur pacunya. Ya, dapur pacu dari mobil ini nggak bisa dianggap remeh. Kita buka dulu. Dan ini sudah hidrolik. Karena kebayang kalau kap segede gini harus diangkat secara manual. Berat bro. Tuh kayak brand-brand sebelah tuh. Berat bro, serius. Kalau ini nggak. Ini enteng. Ya, ini dia ruang mesinnya karena di sini luas banget, jadi tidak begitu padat meskipun mesin yang dia gendong tuh besar, tapi karena ruang mesinnya besar juga, jadi nggak terlalu padat ya. Tapi bagusnya di sini dia sudah pakai yang namanya cover engine seperti ini, jadi terlihat lebih rapi. Terus di sini ada
Wah, kabel-kabel selang-selang orange kayak gitu warnanya. Karena di sini perpaduan antara mesin konvensional dan mesin listrik. Jadi ada dua bongkah mesin di sini. Nah, ini adalah mesin 2500 cc turbo hybrid. Udah turbo hybrid. Nah, gue sih penasaran sebenarnya dengan konsumsi bahan bakar dari mobil ini. Meskipun dia cc-nya besar, tapi dia didorong dengan mesin listrik juga. Jadi ada di sini generatornya. Kemungkinan mobil ini tenaganya besar dan hemat BBM. Dan dengan mesin ini, mobil ini bisa menghasilkan tenaga tuh sampai 334 PS dan torsinya di 460 Nm. Itu tenaga yang besar. Ya, untuk sekelas mobil 2500 cc. Dan pasti bisa bersaing dengan mobil-mobil dari Jepang juga bisa bersaing, dari China juga bisa bersaing ya. Apalagi dengan performa yang luar biasa. Di sini juga dia ada peredamnya juga. Dan kalau kita tutup, gue pengen tahu nutupnya. Ya. Agak berisik sih emang ya. Ya, jadi nutupnya juga mantap karena di sini dia sudah jelas dikasih karet juga. Jadi mengelilingi bagian ruang mesinnya. Oke, jadi seperti itu mungkin review gue kali ini tentang Hyundai Palisade Hybrid. Harganya 1,3 M. Ya, kurang lebih segituan ya kisaran dari mobil ini. Tapi dengan melihat mobil ini sangat worth it sekali kita mendapatkan mobil seharga 1,3 M. Oke, jadi seperti itu review gue kali ini. Semoga videonya bermanfaat dan yang belum subscribe silahkan subscribe channel ini supaya kalian selalu dapat video-video terbaru dari gue. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa lagi. Bye-bye.